Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Riasadah dengan NIM 20110500216. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu meresum 3 materi. Yang pertama, pengantar ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi yaitu istilah ekonomi berasal dari dua gabungan kata. Yang pertama oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Jika kita artikan ekonomi itu bagaimana kita bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran. Adapun definisi ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola semua sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Teori ekonomi ada dua, yaitu makro, yaitu pelajaran tentang ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu mikro, ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga barang dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kesimpulannya yaitu ekonomi makro adalah ilmu yang dapat kita pelajari agar memahami tentang perekonomian negara secara keseluruhan, sehingga kita dapat memahami pemahaman-pemahaman yang jelas tentang ekonomi makro. Selanjutnya yaitu materi kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran itu sendiri adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Untuk macam-macam pengangguran ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Untuk dampak pengangguran itu sendiri, diantaranya yaitu 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. Yang keenam, tindak kriminal meningkat. Yang ke-9, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir yaitu upah yang rendah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal yaitu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Untuk tujuan kebijakan fiskal yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Mencegah pengangguran. 3. Stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. 5. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk jenis kebijakan fiskal yaitu ekspansif dan kontraksional. Komponen kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kedua, kebijakan pengeluaran. 3. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang dan atau surplus. Untuk fungsi kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Yang keenam, pembangunan.
Untuk fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi kekayaan pemerintah. Yang kelima, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.